A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ridhonya untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbaik sangka kepada Rabb kita, sobat winnerku, karena keduanya akan menghadirkan ridhonya Allah. Alhamdulillah hari ini kita masuk lagi di sesi Q&A, ini part 4 dari pertanyaan Instagram. Ada sekitar kali ini 15 atau 16 pertanyaan, kita akan jawab sama-sama. Yang pertama dari Mbak Anissa Sofi 99. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pada waktu haid diperbolehkan membaca Al-Fatihah? Membaca Al-Fatihah diniatkan sebagai doa boleh, Mbak? Yang nggak boleh itu panjenengan meniatkan membaca ayat suci Al-Quran, itu nggak boleh. Sebagai doa boleh, misalnya ketika tuh putri jenengan tuh yang di DP tuh cantik tuh, si cantik ya. Misalnya si cantik lagi sakit, biasanya kalau si cantik sakit panjenengan ini bacakan ayat suci Al-Quran Al-Fatihah dengan air putih di gelas, terus panjenengan tiupkan, minumkan ya, supaya si cantik dilindungi gitu kan, diberikan kesembuhan, itu boleh diniatkan sebagai doa, boleh gitu ya. Salam ya buat si cantik banget anaknya. Dari dilah.kiki.1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melakukan amalan selama 40 hari, tapi perempuan kan ada masa haidnya, berarti panjenengan gak nonton video saya. Ya, video saya itu 2 minggu lalu tayang penjelasan tentang bagaimana cara pelaksanaan riyadhah 40 hari bagi perempuan. Ada di situ jawabannya. Caranya ketika panjenengan haid stop, setelah selesai haid panjenengan lanjutkan. Misalnya hari ke-10 panjenengan haid, ya kan? Hari ke-11 segala macam jenengan udah mulai haid tuh, 10 stop, 11 12 haid. Nanti hari selesai haidnya 4 hari kemudian. Nah, hari itulah panjenengan masuk ke hari ke-11. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki lanjut terus, karena laki-laki gak ada halangan. Dari Atus, amalan sholawat apa supaya hutang bisa segera lunas? Umi, terima kasih. Semua sholawat, Mbak. Semua sholawat itu bagus. Sholawat penarik rezeki paling dahsyat adalah sholawat Jibril. Panjenengan jangan tinggalkan sholawat Jibril minimal 1000 kali. Bagus tuh baca jenengan pagi hari sebelum memulai aktivitas mengais rezeki, panjenengan baca tuh APD, amalan penglaris dagangan. Di dalamnya ada sholawat Jibril 1000 kali. Kok jenengan mampu lagi menambahi sholawat munjiat, sholawat Nabi, bagus lagi.
Gak usah muluk-muluk, ikuti aja wirid harian saya di Instagram itu, insya Allah rezeki lancar. Karena apa? Allah ridho. Dari Eva Yuliani, apakah sholat duha tidak boleh dilakukan setiap hari? Boleh. Tetapi kadang manusia itu yang dikhawatirkan adalah kalau udah dijadikan kayak ini kalau nggak sholat duha nanti kayak dijadikan sholat wajib, kalau nggak sholat duha itu kayak perasaannya bagaimana sekali. Jangan, itu kan sholat sunnah itu tambahan dari ibadah-ibadah kita, barangkali yang wajibnya kita ada kurang di masa-masa lampau gitu. Itu pun kalau sudah menyadari di masa lampau ada kekurangan, ya harus diqadha. Tapi boleh sholat duha, sholat tahajud selagi panjenengan mampu lakukan setiap hari, lakukan. Dari Ukti.Jannah 21, Min, tanya dong, adakah testimoni tentang salawat Ibrahimiyah? Share dong kalau ada. Sebetulnya pernah ada dulu, tapi udah lama banget. Memang jarang-jarang sekali yang memberikan testimoni, dan yang mengamalkan mungkin gak sebanyak sholawat Jibril atau sholawat munjiat ya. Insya Allah pasti di-share kalau ada ya. Dari Sis Wofat, Assalamualaikum Umi, maaf saya mau tanya, apa yang dimaksud riyadhah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riyadhah itu latihan, kita melatih diri kita akan sesuatu apa nih? Yang umumnya riyadhah amalan apa? Biasanya kebanyakan sholawat gitu ya. Ada yang dari gak mengenal sholawat terus tiba-tiba pengen deh latihan sholawat, riyadhah sholawat. Riyadhahnya dimulai dari berapa? Kalau di UCR ya berapa aja semampu sahabat UCR, kita nggak patok. Yang penting istiqomah, karena tujuannya riyadhah ini adalah supaya kita istiqomah, dengan harapan nanti kalau udah istiqomah, udah terbiasa, udah kita mainnya bukan riyadhah lagi, tapi kita memang sudah jadikan itu sebagai wirid kita. Kiki Fadila, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholawat boleh dibaca dalam hati Umi sambil bekerja? Boleh. Dijaharkan, disirkan boleh. Meta_Reva, Umi mohon maaf mau tanya, apa yang kita lakukan untuk orang yang menzolimi saya Umi? Terima kasih, doakan apa? Doakan kebaikan, jangan didoakan keburukan. Doakan kebaikan. Insya Allah kalau panjenengan mendoakan, hati jenengan ikhlas. Kalau udah ikhlas enak banget. Pagi ini saya baru dipermalukan orang. Hanya masalah ini, sukarela iuran. Mungkin iuran saya paling kecil, saya dipermalukan. Gak apa-apa, udah saya ikhlasin. Nangis saya. Kok gini amat gitu ya, Tapi gak apa-apa, doain aja semoga orang tersebut punya rezeki yang banyak. Sehingga kalau sekarang beliau iurannya gede, ya insya Allah suatu saat juga saya iurannya gede gitu kan. Jadi ikhlaskan, doakan terus orang yang menzolimi panjenengan. Sambil panjenengan baca sholawat ashkil ya, sholawat ashkil, sholawat zolimin ya, orang terkenal sholawat zolimin. Sholawat ini ditujukan supaya orang-orang yang menzolimi panjenengan itu Allah sibukkan bersama orang-orang zolim lainnya, jadi sehingga dia melupakan rencana-rencana kezolimannya terhadap jenengan. Sholawat ashkil, tulisannya ASYGHIL, cari aja di internet banyak gitu. Bacanya berapa kali? Banyak, sebanyak-banyaknya. Saya kalau lagi merasa kayak ada yang menzolimi saya baca itu terus. Nanti jenengan rasakan manfaatnya. Dari Naila Rizky 41, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, lebih afdal mana, doa dulu apa bersolawat dulu? Bersolawat dulu sayangku. Bersolawat dulu, baru nanti di akhir berdoa. Kenapa? Karena solawat kita itu membuka hijab antara bumi dan langit sebelum doa-doa kita menembus hijab tadi menuju kepada Rob kita. Nuri Harjoso, jodoh saya kok belum datang ya? Insya Allah pasti datang. Yang terpenting panjenengan ikhtiar dan berdoa kenceng. Ikhtiarnya apa Umi? Apa perlu saya tiktokan, joget-joget supaya lawan jenis saya lihat, supaya tertarik? Tidak perlu seperti itu. Cukup panjenengan memantaskan diri, ya kan? Panjenengan perbaiki ibadah jenengan, akhlak jenengan. Dengan sendirinya orang-orang sekitar jenengan itu nanti ya akan melihat itu. Dan biasanya nggak sedikit tuh ada yang merekomendasikan, oh ini nih Mbak Nuri, saya punya kenalan cantik solehah Mbak Nuri namanya, kalau mau saya kenalkan. Contohnya ada di dekat saya dulu penjaga kos saya, namanya Mbak Santi. Beliau nggak pernah keluar dari kamar. Beliau di dalam kos terus, nggak pernah keluar. Tapi tiap hari kerjaannya ngaji sholawat. Amal solehnya bagus banget.
Saya sempat berpikir di usia beliau 26 waktu itu, sampai nggak pernah keluar rumah, bagaimana ceritanya dapat jodoh. Khodarullah, karena beliau akhlaknya baik, getok tular kalau orang Jawa bilang. Dari mulut ke mulut, ada cowok soleh cari jodoh. Dipertemukanlah beliau, dikenalkan beliau. Si cowok itu nggak datang kepada Mbak Santi, tetapi datang kepada keluarga Mbak Santi. Langsung ke rumahnya ngelamar, sekarang beliau menikah, udah tinggal di Jambi atau di mana itu. Jadi pantaskan diri panjenengan, ikhtiar, berdoa, kencengin. Dari Eca 6957, Umi, kalau kita mau hijrah untuk keluar dari riba, tapi denda terus berjalan, suami kerja serabutan, gimana Umi? Hijrah, taubatan nasuha itu tidak ada tawar-menawar, tidak ada tapi. Kalau masih ada kata tapi, taubatannya berarti belum taubatan nasuha, belum sungguh-sungguh, karena masih ada pertimbangan-pertimbangan duniawi yang mana itu semua datangnya dari setan. Gitu ya. Jadi hijrah tetap hijrah. Mantap, walau denda jalan terus, ya udah biarin denda jalan terus. Mau bagaimana? Mau nyemplung lagi riba, mau ngambil lagi pinjaman di rentenir, di bank, di koperasi. Berarti bukan hijrah itu namanya. Mau suami kerja serabutan, syukurin, alhamdulillah. Masih punya pekerjaan. Berapa banyak yang dilumpuhkan, tubuhnya gak bisa kerja. Nah, harus bersyukur. Yang penting kuatkan niat hijrahnya, nanti dengan sendirinya Allah kasih jalan. Dari D_an_LW, Umi, saya mau masuk ke grup Dung. Insya Allah nanti kalau dibuka lagi, masuk aja dengan daftar. Cindy Rianti, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaanmu atau make up artis ya, make up pengantin, lamaran dan lain-lain, hukumnya gimana Umi? Insya Allah halal, selagi tidak ada unsur tipu-tipu, karena panjenengan menjual jasa panjenengan, keahlian panjenengan, gak ada masalah. Tutut Setiawati, kontak Umi Wiwin, pengen curhat langsung. Kalau pengen curhat langsung, datang ke Semarang sayangku. Ya, datang ke Semarang. Ada tuh sahabat UCR yang sampai sekarang masih inden pengen ketemu saya. Saya bilang dari bulan lalu, insya Allah bulan depan. Karena saya ini nyari waktu tuh susah. Libur saya pulang. Saya jarang di Semarang, saya kalau libur pulang pasti saya. Kalau mau ketemu langsung silakan. Kalau gimana Semarang ya coba ini kontak admin saya tuh. Yang penting akhwat, yang penting perempuan. Kalau laki-laki saya nggak terima gitu ya. Kalau kontak saya nggak bagi-bagi nomor WhatsApp saya. Nomor WhatsApp saya itu krusial pribadi ya. Saya nggak share gitu ya. Ke admin biasanya, ke admin DM gitu. Nanti dengan sendirinya admin akan balas sesuai urutan ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.